Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita masih membahas kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah saya tulis di buku 23 Bad Habits ini. Ini satu buku yang saya kira sangat bermanfaat isinya. Bagi saya sendiri yang saya nulis dan saya baca, itu sangat bermanfaat. Dan mungkin mungkin teman-teman yang telah pernah beli dan baca, mungkin merasakan hal yang sama, bahwasanya ternyata banyak hal-hal negatif yang berada di sekeliling kita, sehingga membuat kita itu terdogma, terdikte untuk jadi pribadi yang negatif juga. Nah, sekarang kita mau bahas poin selanjutnya dalam buku ini, yaitu terlalu gampang memberi kelonggaran. Nah, apa maksudnya? Nah, ini di awal, di paragraf pertama banget saya nulis bahwasanya jika Anda menginginkan sesuatu, maka segera lakukan. Dan dapatkan hal itu, berusaha cari dengan sungguh-sungguh sampai dapat. Dan bahkan kalau bisa, jangan pulang sebelum apa yang kita cari itu kita dapatkan. Nah, ini tantangan sih, berani gitu ya. Ini yang pertama saya tuliskan di paragraf pertama. Nah, memang teman-teman sekalian, susah ya untuk mengimplementasikan sikap pantang mundur jika belum selesai, itu susah. Ya, kita kan terlalu banyak excuse ya. Mau tapi ya capek, pengen itu ya tapi ya pengennya baring-baring, pengennya dapat ini tapi ya nanti dulu gitu ya. Terlalu banyak excuse, terlalu banyak kelonggaran yang kita terapkan kepada diri kita, sehingga semua itu cuma jadi wacana, cuman jadi angan-angan yang nggak akan pernah terrealisasi, karena kita nggak mengambil langkah realisasi. Kita cuma mengambil langkah yang mana kita suka, langkah yang mana kita inginkan, langkah yang mana membuat kita nyaman, di mana kita senangnya. Kita cuma ngambil hal-hal yang kita senangi aja. Padahal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, yang bermanfaat bagi kita itu, mayoritas jalannya nggak pernah mudah. Jalannya bahkan sebaliknya, membuat kita susah, membuat kita harus berkorban waktu, harus berkorban tenaga, bahkan uang, modal, finansial, semuanya. Nah, teman-teman sekalian, jadi memang perjalanan untuk mendapatkan target, goal, atau cita-cita yang pengen kita raih itu seringkali patah di tengah jalan. Ya, seringkali banyak orang yang berbalik arah dan akhirnya tidak melanjutkan. Bukan berarti mereka tidak sanggup, bukan berarti mereka tidak punya fasilitas dan sumber daya untuk mewujudkan itu, tapi karena mereka terlalu gampang memberi kelonggaran. Saat mereka lelah, mereka pilih untuk keluar. Saat mereka udah bosan, ya mereka tinggalkan. Ya gimana? Ya, tanpa kebosanan, tanpa kemampuan mengatasi kebosanan, kelelahan, ngantuk, dan semuanya, ya nggak akan mungkin. Jangan pandang siapapun orang berhasil di muka bumi ini, mereka hidupnya dari awal senang-senang dan sekarang senang-senang. Enggak, mereka lewatin dulu masa susahnya. Masa susah membangun perusahaan, membangun bisnis, masa susahnya belajar sehingga sekarang mereka mungkin jadi tokoh yang terkenal, kemudian menjadi orang besar, menjadi pejabat, dan seterusnya. Mereka mulai dari hal-hal kecil, mengatasi kebosanan, mendisiplinkan diri, untuk tidak terlalu banyak excuse, melonggarkan diri, dan seterusnya. Nah, tapi ada juga nih, yang menarik itu adalah mereka nggak mundur secara frontal, tapi mereka mundur dengan elegan, katanya gitu ya. Jadi, salah satunya adalah mereka nunda kerjaan.
sedikit-sedikit dengan mengatakan nanti aja, lagi sibuk sekarang. Ini memang bukan nggak berbalik arah secara frontal ya. Aku nggak jadi males terus tinggal. Enggak, mereka kayak yang nanti tunda, nanti lagi lah, nanti ya. Sampai akhirnya ya lewat, udah habis masanya, udah kehilangan waktu banyak, dan hasilnya nggak ada, baru nyesal. Nah, teman-teman sekalian, poin ini menarik karena ini kayak menjadi masalah kita semua kan. Jadi memberi kelonggaran pada diri kita itu sesuatu yang mungkin kalau bisa dilakuin setiap hari ya setiap hari kita lakuin kan. Ya apa yang kita suka, aku pengennya yang aku suka dong gitu ya. Tapi terkadang realita tuh tidak mengatakan, tidak seperti itu teman-teman semua. Realita itu bahkan ya seperti roda, yang realita itu ya kadang kita di atas, ya kira kita senang, bahagia, penuh dengan sukacita. Terkadang kita di tengah, ya kadang antara bahagia yang nggak bahagia banget, ya sedih ya nggak sedih banget. Dan bahkan ada juga kadang kita itu harus dipaksa di bawah kondisinya, dimana kita harus yang, ya mau nggak mau kita didera oleh kesedihan, kesakitan, kesepian, kemudian kelelahan, kebosanan, dan semuanya. Dan itu suatu siklus yang tidak akan begitu terus nih. Pasti itu akan naik. Roda itu akan naik lagi tuh. Naik lagi sampai kita di puncak lagi. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, tatkala turunan pertama aja kita udah, aduh capek, aku nggak sanggup. Ya habis sudah ya. Yang namanya hidup ya nggak ada yang kayak garis lurus ya. Yang ditarik pakai penggaris tuh itu nggak ada apa namanya hidup lurus gitu nggak ada jalan tuh zigzag gitu ya zigzag gitu ya intinya ada masa di fase kita harus bersabar ada fase di mana kita harus bersyukur ada fase di mana kita bisa kencangkan sabuk apa ya kencangkan apa gas dengan kuat gitu ada masa di mana kita harus slow down kita harus yang santai gitu jangan terlalu kencang nih santai gitu ada momen-momen di mana kita nggak bisa juga harus cepat itu nggak bisa ada kita harus santai ada di mana kita momennya harus yang totalitas di situ karena pas momentumnya ada yang mungkin kita kayak bisa oke, fine aku prioritas ini dulu dan ini aku angsur sedikit oke, itu bisa ada momen-momen di mana seperti itu dan itu suatu yang sifatnya sunatullah ya kehidupan tuh nggak ada orang yang di bawah terus nggak ada yang bahagia terus nggak ada yang sengsara terus tuh nggak ada. Nah, caranya mereka apa? Mundur pelan-pelan. Kemudian ya kalau ada tanggung jawab ya maaf ya aku lagi sibuk, maaf ya aku lagi ada meeting, maaf ya aku lagi ada banyak tugas, maaf ya aku lagi ada les, maaf ya aku. Semuanya ada excuse, maaf dan pada akhirnya mereka apa? Namanya manusia hidup itu pasti ada kesibukan terus kan. Nggak ada mana ada kita yang sifatnya ada waktu longgang pasti ada kesibukan terus datang lagi kesibukan ya kalau kita tidak menantang diri kita aku harus kerja nih meskipun aku sibuk aku harus lakukan tanggung jawabku yang udah aku ambil ini dengan sebaik-baiknya kalau kita nggak gituin diri kita ya kita nggak akan pernah pindah kemana-mana karena untuk melangkah maju itu sama kayak kita ujian naik tangga kan ada beban yang harus kita angkat ketika naik tangga itu kan kita berat melangkah ke atas seperti ujian kalau kita mau naik kelas ada ujiannya nggak ada yang tiba-tiba kelas 2 langsung kelas 3 pasti ada ujiannya dulu dan ujian itu sesuatu yang melelahkan kan menyita waktu untuk belajar menyita konsentrasi menyita mungkin subsidi nutrisi ke otak kita butuh makan ini makan dan seterusnya butuh les bimbel dan semuanya itu lelah kan dan pada akhirnya kelelahan itu terbayar tatkala kita naik level. Nah, di situ kita mengambil pelajaran bahwasanya dan memang untuk naik level itu memang ada bagian-bagian episode yang nangis-nangisnya gitu ya, yang sedih-sedihnya. Nggak ada yang bahagia, nggak ada. Nah, kita harus sadari bahwa itu yang harus kita lewatin dan itu memang bagian bahkan semua orang menghadapi itu. Nggak Anda aja yang merasa sedih itu nggak kamu aja loh. Yang merasa punya masalah gede itu nggak kamu aja sebenarnya.
Cuman kamu aja yang lebay dan berlebihan. Nah, di sini menjadi masalah kalau kita itu yang orangnya pantatnya panas gitu, duduk bentar nggak nyaman pindah, mau ngerjain ini capek pindah, nggak ada akhirnya yang diselesaikan. Kalau lagi fokus belajar ya belajar. Sekarang kita misalnya lagi mau nulis ya nulis gitu ya, 2 jam misalnya kita mau alokasi waktu menulis ya kita kerjakan nulisnya. Kadang suka yang sifatnya itu gampang ke bawah angin. Orang lagi ke sana ya kita ke sana. Orang bergerak ke kiri ya kita bergerak ke kiri. Padahal nggak ada manfaatnya untuk kita. Dan padahal itu nggak ada kaitan sama kita tuh. Cuman kita yang kayak penasaran, habis waktu penasaran aja yang coba-coba dan nggak ada manfaatnya. Nah gitu kan. Dan kadang yang kita lihat sehari-hari kita kadang ada yang tiba-tiba bisnis beludak misalnya kayak es Milo, tiba-tiba ikut jualan es Milo semuanya, tiba-tiba bisnis online semuanya. Padahal kita nggak tahu nih ilmunya bisnis online itu gimana, apa produk yang layak kita jual di situ nggak tahu nih, gimana cara menangkap peluang, menarik pasar, cara marketing kita nggak tahu nih, tiba-tiba ya masuk jump in tanpa ada persiapan, prepare semuanya, nggak ada ilmunya, ya apa yang terjadi? Bangkrut, modal kebuang, uang habis gitu ya. Kenapa? Pertama karena main ikut-ikut aja. Nah ini jadi masalah juga nih. Nah kita harus yang punya prinsip, kalau kita lagi kerjain sesuatu ya kita fokus dulu. Kata orang multitasking, hebat ya dia multitasking. Sebenarnya dalam penelitian memperlihatkan bahwasanya multitasking itu adalah masalah negatif. Itu masalah, bukan kehebatan sih sebenarnya. Multitasking itu mau nggak mau manusia itu punya keterbatasan. Multitasking itu hanya menurunkan. Tatkala kita fokus, kita misalnya anggap aja lah ya, fokus kita itu skornya 100. Tatkala kita kerjakan A, itu ya kepake 70%. Yang B kepake misalnya, ya nggak bakal full 100% karena kita kepecah ke beberapa pekerjaan. Dan penelitian memperlihatkan bahwasanya switch dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain itu, distraksi yang terjadi itu memakan waktu 23 menit agar kita bisa fokus lagi. Nah, bayangkan nih, kita udah fokus nulis tiba-tiba bosen terus kita ngerjain yang lain dan kita harus belajar berangkat dari nol membangun fokus untuk kerjaan B. Bosen, pindah pekerjaan C, bangun lagi fokus, konsentrasi dari awal bangun pekerjaan C, bosan, nggak ada yang didapat teman-teman. Jadi jangan ikut-ikut, jangan pindah-pindah kerjaan tanpa ada alasan khusus, kecuali kalau misalnya urgent dan kita harus kerjakan itu ya kerjakan. Tapi dalam kondisi normal selesaikan satu persatu, item per item gitu. Jadi one by one kerjakan, selesai, pindah, kerjakan, selesai, pindah. Kayak gitu. Jangan terlalu memberi kelonggaran. Aduh, aku gini, aku bosen. Jangan ya. Nah, apalagi kalau kita udah komitmen nih. Ada kan mungkin yang tipikalnya, aku pengen nih banget gitu ya. Nah, kalau udah komitmen kuat di awal, harusnya sih jangan beri kelonggaran ya. Selesaikan sampai komitmen itu diwujudkan. Bahkan kata orang sih, sampai pun aku harus merangkak. Untuk mendapatkan itu, aku akan merangkak. Nah, kayak gitu tuh kalau bisa. Nah, karena teman-teman semua, tatkala kita memperjuangkan sesuatu, itu kalau semakin berat, ya itu kan biasanya kita merasa kayak semakin layak untuk diperjuangkan kan. Kita kira-kira perjuangkan berat, itu perjuangan kita tuh semakin bermakna tatkala yang kita perjuangkan itu nggak mudah. Ya. Ketidakmudahan itu sebenarnya memberikan makna dalam proses kita mendapatkan atau mengejar target yang kita inginkan. Dan biasanya tatkala hal yang susah ini kita dapatkan, itu rasa bahagianya tuh gede banget tuh. Ya, rasa senang itu bahagia banget. Beda kan kalau kita dapatkan sesuatu tuh dengan cara mudah, cuman balik telapak tangan, dapat. Kurang bermakna kan? Rasa bahagianya tuh, kadar bahagianya tuh nggak yang wow banget, biasa sih aku dapat gitu ya. Tapi kalau yang sesuatu yang benar-benar berat, kita kayak harus banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas untuk mendapatkan, jungkir balik untuk berjuang mendapatkan. Kalau pas dapat, itu bahagianya luar biasa. Jadi wow gitu ya, punya makna yang dalam dan cerita tentang proses kita mendapatkan apa yang kita ingin itu nggak bakal lupa. Nah, sekali lagi, jangan lengah, jangan
pakai kata-kata ini, saya tuliskan beberapa list nih yang sering kali dipakai nih bagi mereka yang suka excuser, orang-orang yang suka excuse, suka izin-izin, suka yang aduh aku nggak bisa nih, sering pasti kala maaf malam ini saya lagi terlalu capek, saat ini saya sedang nggak ada waktu, padahal nggak ada ngapa-ngapain. Maaf aku nggak bisa, maaf ya biarkan aja yang lain aja yang bantu ya, jangan aku ya. Nah, ada juga yang ngatain kalau, duh sekarang kayaknya waktunya belum pas deh gitu ya. Aduh aku nggak punya bakat deh kayaknya gitu. Aku nggak siap, belum siap nih, aku takut gitu ya. Atau ada yang bilang juga, aduh nanti nggak ada yang nolong aku loh kalau misalnya aku ngelakuin itu. Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak ada motivasi? Aduh aku juga lagi nggak semangat nih, lagi nggak mood nih gitu. Bla 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 bla. Dan banyak sekali kalau kita mau list tuh perkataan orang-orang gitu tuh, aduh gemes ya gitu ya. Itu bisa kita bikin satu buku untuk ngelis itu aja. Pasti ada selalu. Jadi memang kalau kita nggak mau itu ya, pasti ada 1000 alasan tuh. Tapi kalau kita mau, itu pasti ada 1000 jalan. Intinya, kita sebenarnya mengevaluasi diri kita ini sebenarnya mau nggak sih? Atau kita cuman yang kata orang tuh ya, ange-ange tai ayam gitu ya. Panas-panas tai ayam. Awal-awal semangat karena melihat ada contoh yang berhasil. Hebat dia dapat 100 juta dengan cara ini. Aku harus tempuh cara ini. Padahal dia nggak tahu bagaimana luka dan darah-darah yang dia lewatin untuk memperjuangkan 100 jutanya itu ya. Kita cuma lihat hasilnya dan kita melupakan prosesnya. Nah, yang kita perlu highlight adalah proses dia gimana dan kita harus contoh itu. Dan teman-teman semua, pesan saya adalah, dan ini juga dipesankan oleh banyak mereka yang sukses adalah, sebenarnya gagal itu nggak terjadi tiba-tiba. Tapi kegagalan itu sebenarnya tengah kita angsur. Di setiap detik, menit, jam, dan waktu kita. Caranya apa mengangsur kegagalan kita? Silakanlah tetap lakukan ini. Lakukan dan pertahankan kebiasaan buruk Anda. Insya Allah Anda tengah mengangsur kegagalan Anda di masa depan nanti. Itu yang dapat kita diskusikan pada bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.